Selanjutnya saya serahkan langsung ke Kak Sioman. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk teman-teman Praise and Worship yang sudah membawa kita pada pagi hari ini ya. Sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari saya ajak kita semua berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur pada pagi hari ini. Kalau Tuhan boleh bangunkan kami semua dalam keadaan yang baik, kami masih boleh menghirup udara pagi yang segar pada pagi hari ini. Kami tahu itu semua karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan saja. Tuhan, pada pagi hari ini kami merendahkan hati kami. Kami membawa hidup kami kepadamu. Ampuni setiap kesalahan dan dosa yang mungkin kami lakukan di dalam hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Tuhan, Engkau yang memurnikan hati kami sehingga kami pada pagi hari ini bisa mendengar apa yang Tuhan ingin kami dengar, apa yang Tuhan ingin kami sampaikan kepada setiap kami. Kiranya Tuhan berbicara dengan bahasa yang paling sederhana, yang paling mudah kami pahami, dan kami bisa menangkap sesuatu yang Tuhan inginkan kami kerjakan. Berkati setiap kami, sehingga kami tahu apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan pada pagi hari ini. Kami menyerahkan waktu ke depan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, shalom dan selamat pagi kembali ya. Bapak Ibu, senang sekali saya pagi hari ini bisa datang kembali, bisa ketemu kembali. Ada beberapa orang yang saya tidak pernah jumpai sebelumnya. Ada yang pertama kali baru datang di tempat ini? Ada Ibu? Oh baik, berarti saya yang belum pernah bertemu dengan Ibu ya. Baik, kalau gitu mungkin bisakah Bapak Ibu berkata kepada teman di sebelahnya, Tuhan Yesus baik, kamu luar biasa gitu. Baik, oke. Sekarang toleh ke belakang Bapak Ibu, katakan kepada teman-temannya, Tuhan Yesus baik, kamu luar biasa. Oke, ya, Bapak Ibu, saya ingin memulai sharing saya pada pagi hari ini dengan sebuah cerita. Saya ini sebenarnya suka membaca cerita gitu ya. Kadang-kadang atau kadang saya itu juga suka mendengar atau menonton sesuatu dan tiba-tiba saya bisa mendapatkan sesuatu gitu dari apa yang saya baca atau yang saya tonton. Ini kisah yang saya baca, Bapak Ibu, waktu saya scroll gitu di handphone dan saya mendapatkan kisah ini. Jadi begini ceritanya, pada suatu ketika di dalam sebuah bis, Bapak Ibu pernah naik bis ya? Pernah ya? Oke. Ada ibu-ibu berusia 60 tahun. Siapa di sini yang usianya 60 tahun? 60 atau di atas 60 tahun deh, siapa? Oke, semakin bertambah usia itu berarti semakin berhikmat begitu ya. Ibu ini sudah menempati posisi duduk di bis itu. Dia duduk, kemudian naik seorang perempuan muda, mungkin usianya sekitar 20 tahun begitu ya. Tapi bukan saya pastinya, saya sudah tidak 20 tahunan begitu ya. Naik ke dalam bis itu. Karena tergesa-gesa, perempuan muda ini tanpa sengaja begitu ya, barangnya juga banyak, dia menyenggol begitu. Kita panggilnya Oma begitu ya. Oma ini, dia menyenggol Oma ini, kemudian perempuan muda ini karena tergesa-gesa mungkin karena ingin mengejar sesuatu begitu ya, dia menyenggol dan tiba-tiba dia duduk saja begitu di samping Oma itu. Kira-kira kalau Bapak Ibu berada di posisi Oma itu, reaksinya akan seperti apa? Siapa yang mau menjawab? Marah begitu ya? Atau ada yang respon yang lain mungkin?
Kaget. Oke, itu respon yang normal, respon yang biasa yang kita itu sering jumpai kalau terjadi sesuatu yang tidak sesuai yang kita inginkan, begitu ya. Nah, kemudian setelah perempuan ini agak tenang, perempuan muda itu agak tenang, kemudian dia tolah-toleh ke kiri dan ke kanannya. Dan dia itu baru sadar, Bapak Ibu. Ternyata tadi dia itu sudah menyenggol atau menyenggol Oma tadi. Lalu karena tidak enak hati begitu ya, dia itu tanya ke Oma itu. Oma gitu, saya membahasakannya Oma begitu. Oma maaf ya, tadi saya itu nggak sengaja loh menyenggol Oma. Saya ini tadi berangkat naik bis ini tergesa-gesa. Karena itu saya harus ke tempat kerja saya itu sebelum pukul 8 gitu. Jadi saya ini tidak terlalu memperhatikan sekeliling saya. Bapak Ibu kira-kira tahu respon Oma itu? Oma itu berkata begini kepada perempuan muda tadi, oh gak apa-apa nak gitu, gak apa-apa, saya tidak marah dan saya juga tidak tersinggung dengan apa yang kamu lakukan kepada saya begitu. Karena kamu sudah minta maaf, saya memaafkan kamu begitu. Kemudian terjadi pembicaraan lebih lanjut, Oma kenapa kok ya Oma itu gak marah kepada saya? Padahal saya itu walaupun tidak sengaja, tapi saya itu menyakiti Oma begitu. Kemudian Oma ini berkata begini kepada perempuan muda ini. Saya berjumpa dengan kamu hanya dalam waktu yang sangat singkat. Setelah ini mungkin tidak akan ada pertemuan lagi antara saya dengan kamu. Jadi saya mau mempergunakan waktu saya bertemu dengan kamu ini dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, waktu saya membaca dan saya kemudian merenungkan itu, yang terpikirkan di benak saya adalah, iya, ternyata waktu yang Tuhan berikan kepada setiap kita itu sangat singkat. Mungkin saja ada di antara Bapak Ibu yang saat ini usianya sudah 60 tahun, hampir 70 tahun, itu pun anugerah yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu yang sudah mencapai titik itu. Bu Erna, berapa usianya Bu? Wow, luar biasa, 72 ya, anugerah Tuhan yang luar biasa untuk Bu Erna. Bapak Ibu sadari tidak, waktu-waktu kita sekarang ini berjalan dengan sangat cepat. Saat kita mungkin bangun pagi, tidak lama setelah itu kita sibuk dengan segala kegiatan kita, malam sudah tiba. Kita tidur, besok bangun lagi, seperti itu terus berulang. Waktu terasa cepat sekali. Dan Oma ini menyadari betul bahwa waktu pertemuan dia dengan setiap orang yang dia jumpai itu adalah sangat singkat. Dan itu yang harus dia pergunakan. Momen-momen, kesempatan-kesempatan itu yang harus dia pergunakan dengan sangat baik. Pagi ini saya mau sharing, saya mengambil tema, topik saya itu, ini aku Tuhan gitu ya. Bisa ditayangkan presentasinya. Topik ini saya renungkan setelah saya itu berbicara beberapa saat dengan Kuyos gitu ya, Kuyos dan terinspirasi dengan kisah Bu Wartiah sebenarnya. Nanti saya akan sharing kenapa begitu ya, kenapa kok saya mengambil ayat ini kemudian saya merenungkan firman Tuhan ini. Judulnya Ini Aku Tuhan. Mari Bapak Ibu kita sama-sama baca di Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai ke-20 ya. Semoga cukup jelas ya. Saya begini saja ya. Matius 28, 19 sampai 20. Kita baca sama-sama ya. Bapak Ibu. 1, 2, 3. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan sesuatu yang akan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sering gak kita dengar ayat firman Tuhan ini? Sering ya. Saya ingin menekankan 3 bagian di ayat ini. Yang kalau Bapak Ibu lihat yang saya beri warna ya. Yang pertama itu ada warna pergilah, itu warnanya merah. Kemudian jadikanlah muridku, gitu ya, yang warnanya ungu. Lalu semua bangsa yang saya beri warna hijau. Mari ke slide berikutnya.
Saya akan jelaskan masing-masing bagian ini. Kalau kita ngomong pergilah begitu ya, pergilah ini berarti aktif, sesuatu yang harus kita lakukan, sesuatu yang harus kita kerjakan begitu, aktif. Berarti kita bergerak, kita tidak bisa diam saja. Kalau kita berkata kepada anak kita misalnya, pergi, kamu tolong pergi belikan ibu sayur di warung. Itu kan berarti kita meminta dia keluar ya. Itu yang pertama. Kemudian kalau kita bilang jadikan murid, itu kan tadi firman Tuhannya jelas katakan ya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Tapi saya memenggalnya jadikan murid. Itu berbicara bukan hanya sekedar penginjilan dengan hidup kita, tapi kita juga mengerjakan sesuatu, membentuk sesuatu. Kalau kita menjadikan seseorang murid, siapa di sini yang ada yang guru selain Cijeni mungkin ya? Ada yang guru? Ada yang profesinya sebagai guru? Tidak ada ya? Tapi mungkin dalam keseharian kita itu sebenarnya guru buat anak-anak kita semuanya, begitu ya? Itu artinya kita punya kewajiban untuk membentuk hidupnya, membentuk karakternya melalui apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, sekarang poin yang ketiga. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa catat secara cepat. Poin yang ketiga ini kalau kita bicara semua bangsa. Semua bangsa itu kan kadang kita berpikir kita harus menginjil ke negara Afrika mungkin gitu. Atau kita harus menginjil ke pedalaman. Itu hal yang baik dan memang harus kita lakukan. Tapi saya percaya tidak semua orang menerima panggilan itu begitu ya. Kadang saya bertemu dengan ada teman juga dia dari pada waktu saya kuliah dan dia menerima panggilan yang sangat kuat untuk melayani di Papua, kemudian dia memutuskan untuk itu. Itu adalah sebuah anugerah buat dia yang luar biasa begitu. Tidak ada yang salah. Tapi Bapak Ibu bukan berarti kalau kita tidak menerima panggilan untuk pergi ke Papua atau kemana, kita itu tidak melakukan apa-apa. Poin yang ketiga yang ingin saya katakan adalah bagaimana kita melakukan penginjilan itu, memulai dari sekitar kita. Saya akan membagi dalam 3 bagian besar, nanti kita akan sama-sama lihat bagaimana saya bisa berperan di masing-masing bagian itu, begitu ya. Baik, kita akan mulai dari bagian yang pertama. Slide berikutnya ya. Nah, yang pertama, kita menjadi saksi secara pribadi dan keluarga. Ini bagian pertama ya, Bapak Ibu. Kita menjadi saksi secara pribadi dan di dalam keluarga. Yang pertama, 1 Petrus 2 ayat 12. Bisakah dibukakan 1 Petrus 2 ayat 12? Ini saksi sebagai pribadi. Pribadi itu berbicara Bapak, Ibu secara pribadi begitu ya. Nah, mari kita baca sama-sama Bapak Ibu. 1 Petrus 2 ayat 12. 1, 2, 3. Milikilah cara hidup yang baik, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Nah, jelas ya, dikatakan milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Sekarang coba kita refleksi ke masing-masing diri kita. Katakanlah miliki cara hidup yang baik itu seperti apa, Kak Syoman? Ada yang mau membantu saya? Cara hidup yang baik bagaimana menurut Bapak Ibu? Secara pribadi ya, ada yang mau? Cara hidup yang baik mungkin kita katakanlah lebih mudahnya buah roh gitu. Apakah kita punya kasih? Ada yang hafal buah roh? Apa saja isinya? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, terus penguasaan diri. Kita sebenarnya sudah tahu begitu ya, apa buah-buah roh yang ingin Tuhan untuk kita kerjakan. Tapi coba kita di dalam diri kita, sulit gak untuk mengerjakan itu? Sulit gak? Sulit. Sangat sulit sih menurut saya begitu ya. Karena kita itu kadang dihadapkan pada keadaan dan sekeliling kita yang membuat kita itu tidak bisa untuk melakukan itu.
Tapi firman Tuhan tadi jelas katakan begitu ya. Milikilah cara hidup yang baik, Bapak Ibu. Nah, bagaimana orang itu bisa melihat kita dan kita itu bisa menjadi saksi? Kalau dalam keseharian kita, mungkin kita itu suka marah, kita tidak sabar, kita pelit, kita apa tadi? Sombong, kita mudah marah begitu ya. Orang itu tidak akan melihat Kristus begitu di dalam diri kita. Itu bagian yang pertama dari menjadi saksi sebagai pribadi dan keluarga. Sekarang kita lihat, saya akan coba perbesar begitu ya, peran kita itu sebagai suami dan istri. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sekarang berkata, saya sudah tidak ada di posisi ini kok gitu. Saya sudah mungkin menjadi oma, opa, saya sudah tidak ada di posisi ini. Tapi Bapak Ibu dulu pernah juga berada di posisi ini ya, menjadi suami dan istri. Coba kita lihat Efesus pasal 5, 25 dan 33 ya. Kita akan coba sama-sama baca di ayat ini. Kalau di ini jelas ya, saya bacakan Efesus 5:25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi fungsi suami jelas mengasihi istri begitu ya. Ya, saya tahu tidak mudah di dalam keluarga begitu ya. Sering terjadi perbedaan pendapat. Dalam keluarga saya juga seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak sendiri begitu ya. Saya dengan suami kadang kami sering sekali berbeda pendapat begitu ya. Tidak mudah untuk mungkin suami saya mengasihi saya. Tapi peran saya itu sebagai istri sebenarnya di ayat 33. Efesus 5 ayat 33. Bisa ayat 33-nya ditampilkan? Gini ya. Nah ini, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi suami fungsinya mengasihi istri. Tugas istri adalah menghormati. Misal nih Bapak Ibu, kalau suaminya itu sangat menjengkelkan, apakah bisa sebagai seorang istri kita itu tetap menghormati suami kita? Bisa? Harus kata Bu Wartiah gitu ya. Ya, firman Tuhan ini katakan hormatilah gitu ya. Padahal suaminya itu mungkin sangat menjengkelkan begitu di rumah. Atau istrinya itu suami merasa gimana ini aku bisa mengasihi istriku. Istriku ini tidak mau nurut gitu mungkin dalam tanda kutip sama suaminya. Tidak mudah ya Bapak Ibu ya. Tapi ini firman Tuhan katakan, kalau kita mau menjadi saksi Kristus, hubungan antara suami dengan istri itu harus sangat baik begitu ya. Suami mengasihi istri, istri menghormati suami. Begitu. Oke. 2 poin ini cukup jelas ya? Atau ada yang mau mungkin bertanya? Gimana ini mungkin ada kasus-kasus khusus di keluarga Bapak Ibu yang mau ditanyakan begitu? Udah ya? Nah, pertanyaan sulit itu memang Bu ya, tidak mudah. Tapi firman Tuhan katakan jelas begitu ya, tetap harus menghormati suami. Nah, perlu banyak didoakan, karena secara manusia memang kita tidak bisa mengubahkan begitu ya. Tidak bisa Bu, tapi kita tetap harus menjadi berkat gitu, tetap menghormati, tetap didoakan, tetap dikasihi. Ya, begitu ya. Teorinya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Betul, betul. Saya paham itu, betul. Tidak mudah memang ya. Tapi kita sama-sama mau belajar begitu ya. Mungkin melalui apa yang ibu lakukan, tetap menghormati suami, tetap menghargai dia. Dia melihat hal yang berbeda begitu. Dan itu kita doakan bersama-sama, Tuhan akan jamah gitu. Tuhan akan tolong dan mengubahkan pada waktunya. Mungkin itu ya. Kenapa?
Ya, betul. Iya, betul, Bu. Ini bisa jadi sesi yang panjang. Memang tidak mudah, Bu. Saya paham itu. Kadang, mungkin saya cerita sedikit ya. Saya dengan suami itu juga sering berbeda pendapat dan kami sering bertengkar begitu. Saya ini kan tipe orangnya itu diam, Bapak Ibu di rumah. Jadi tidak kalau marah itu nggak bisa gitu mengeluarkan apa yang saya rasakan. Saya nggak bisa begitu. Itu di satu sisi itu baik, tapi di sisi lain itu juga tidak baik. Sedangkan suami saya itu kan tipenya kalau misalnya dia bertengkar atau berbeda pendapat mungkin lebih tepatnya itu dia menyampaikan begitu. Nah, saya itu nggak bisa seperti itu. Kadang dia itu kan berusaha untuk kenapa gitu ya, kenapa kok kamu marah misalnya gitu kepada saya. Saya itu cenderung ya sudah saya diamkan saja. Karena saya itu punya mekanisme begini, jadi lebih baik saya diam, saya tenang begitu. Nanti pada suatu waktunya yang tepat saya baru bisa menyampaikan itu. Nah, itu terjadi kami menikah 20 tahun ya berarti tahun ini. Naik turun gitu ya. Ya kadang bisa kami selesaikan dengan waktu yang cepat, tapi juga bisa sampai 3 hari kadang kami diam gitu. Saya juga mendiamkan dia begitu ya. Nah sampai suatu saat itu saya tuh enggak tahu ini mungkin karena juga faktor usia ya Bapak Ibu ya. Kalau dulu mungkin waktu saya masih sangat muda itu saya enggak terlalu ambil pusing begitu. Maksudnya ya sudah kita jalani aja begitu ya. Tapi dengan perjalanannya usia juga saya tuh mulai belajar ini. Oh iya ternyata memang butuh kesepakatan di antara keduanya. Baru itu bisa berjalan dengan baik. Kalau hanya salah satu mengupayakan, ya kita hanya bisa mendoakan kiranya Tuhan mengubahkan orang itu sampai pada suatu titik bisa bersama-sama dengan kita. Karena saya dengan suami saya juga kalau saya nggak mau, dia juga nggak bisa memaksa saya dan mengubah saya Bapak Ibu. Yang bisa mengubah dan memaksa saya itu kan hanya diri saya sendiri sebenarnya. Atas pertolongan Tuhan tentunya. Jadi sampai suatu titik kami bicara, terus saya itu bisa menyampaikan dengan baik begitu perasaan saya, apa yang saya rasakan begitu ya. Kadang menjadi perempuan itu juga tidak mudah ya. Kadang kita itu, apa ini mungkin perasaan saya, nanti saya konfirmasi ke ibu-ibu semuanya ya. Kalau perempuan itu maunya kamu itu ngerti yo, tanpa aku itu harus ngomong, betul begitu enggak? Betul ya? Nah, sedangkan para pria ini Bapak Ibu, mereka itu tidak bisa membaca itu gitu ya. Jadi kadang kita itu sebagai wanita harus menyampaikan dengan langsung begitu. Karena kalau menurut bahasa suami saya itu, aku ini kan bukan batin gitu, aku ini nggak bisa baca pikiran kamu, apa yang kamu rasakan. Jadi kalau kamu merasakan sesuatu yang tidak baik, tidak enak, kamu harus menyampaikan. Tapi menyampaikannya pun dengan bahasa yang tepat kan Bapak Ibu ya. Misalnya kalau Bapak Ibu menyampaikan perasaan marah-marah gitu, suami kita pasti kan terjadi pertengkaran yang semakin besar begitu. Jadi masing-masing perlu menemukan mekanismenya sendiri. Bagaimana cara mengekspresikan itu. Tidak mudah, saya tahu tidak mudah. Tapi berdasarkan pengalaman dan ini nanti semoga kita doakan sama-sama kita masing-masing bisa menemukan itu begitu ya. Jadi kuncinya di suami istri ini nanti komunikasi Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa menyampaikan perasaan kita dengan tepat, dengan cara yang baik, dan itu memang harus ada respon dari kedua belah pihak. Tidak bisa hanya dilakukan oleh salah satu pihak saja begitu ya. Oke, nanti saya terlalu lama di bagian ini. Kita sekarang ke bagian orang tua dan anak. Kita baca ya, Ulangan 6 ayat 6-7 ini menurut saya sangat baik begitu, mengajarkan kita berperan secara maksimal sebagai orang tua. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ayat 7-nya. Ayat 7-nya bisa? Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan,
apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Jelas ya, Bapak Ibu, keluarga, anak-anak itu melihat contoh secara persis di figur ayah dan ibunya, di papa mamanya. Jadi kalau Bapak Ibu bilang kepada anak-anak Bapak Ibu sekarang, kamu kok bisa begini, kamu kok bisa begitu, kita perlu melihat kembali ke belakang bagaimana cara kita membesarkan dia. Firman Tuhan jelas katakan, ajarkanlah secara berulang firman Tuhan yang Bapak Ibu dengar. Apakah pada saat hanya bertemu saja? Tidak, ternyata tadi ya. Bisa kembali ke ayat 7 tadi, Ulangan 6 ayat 7. Dikatakan berulang-ulang, berarti tidak hanya satu kali. Pada saat apa? Pada saat kita berjalan, mungkin saat Bapak Ibu, pada saat kita duduk di rumah, bicara, makan, itu memperkatakan firman Tuhan. Kemudian dalam perjalanan, kita pergi kemana? Bergerak, kita juga mengatakan firman Tuhan itu kepada anak-anak kita. Apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Berarti dalam seluruh aspek kehidupan kita, saat kita bertemu dengan anak-anak kita, itu artinya kita harus dan kita punya kewajiban untuk memperkatakan firman Tuhan itu kepada anak-anak kita. Kadang mungkin tidak hanya melalui bahasa lisan, tapi melalui hidup kita. Mereka, anak-anak itu melihat, oh apakah orang tua saya ini orang tua yang jujur? Apakah orang tua saya ini suka berbohong? Apakah orang tua saya ini suka marah? Mereka anak-anak itu melihat kita, melihat papa, melihat mama di dalam rumahnya. Dan itu yang membentuk hidup mereka. Kadang mungkin kita sebagai orang tua itu sering gak sadar ya. Apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan itu ternyata ditiru oleh anak-anak kita Bapak Ibu. Yang lalu saya pernah beri PR ya Bapak Ibu, semoga sudah pernah dilakukan. Jadi kalau kita itu punya pernah menyakiti anak kita itu minta maaf sama anak kita. Itu saya lakukan juga ke anak-anak saya. Kami melakukan itu gitu. Kadang di satu sisi tidak mudah memang sebagai orang tua. Mungkin kita dalam kondisi yang tidak baik, kemudian kita menemukan anak kita juga melakukan sesuatu yang tidak kita sukai gitu ya. Secara emosi mungkin kita sudah marah begitu sama dia. Kemudian atau mungkin kita melakukan kekerasan fisik, kita memukul dia atau mengata-ngatai dia dengan bahasa yang tidak tepat begitu. Dan itu bisa saja menyakiti anak-anak kita. Dan kita sebagai orang tua punya kewajiban untuk minta maaf saat kita melakukan kesalahan itu ke anak-anak kita. Itu mengajarkan kepada anak-anak kita nilai memaafkan. Bagaimana kita belajar, bagaimana dia kalau melakukan kesalahan, dia harus berani minta maaf dan bertanggung jawab untuk kesalahan yang dia lakukan. Jadi mari kita bangun nilai-nilai itu di keluarga kita masing-masing. Oke, ini bisa kembali ke PowerPoint-nya. Jadi tadi saya katakan ada 3 bagian besar bagaimana kita itu menjadi saksi Kristus begitu ya. Yang pertama sebagai pribadi dan keluarga. Yang kedua ini next slide. Kita menjadi saksi di dunia kerja. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang bekerja sekuler dalam artian bekerja di satu tempat begitu ya, sebagai karyawan. Atau ada juga mungkin sebagian besar yang menjadi dalam tanda kutip bos, kayak Bu Wima saya tahu berjualan gitu ya. Jadi bos ya kan Bu Wima punya usaha sendiri gitu, melakukan sendiri. Ya? Kenapa? Ya, Bu Wiswati juga punya jualan. Ya itu kan menjadi punya pekerjaan, punya mengelola sesuatu untuk menghasilkan sesuatu untuk kita hidup, gitu ya. Entah kita sebagai bos, punya usaha, pemimpin, atau kita itu sebagai seorang karyawan yang bekerja pada perusahaan. Bapak Ibu, firman Tuhan katakan bekerja dengan integritas dan excellence. Itu artinya di Kolose 3, 23 ayat 24. Coba kita baca ya.
Kolose 3:23 ayat 24. Kalau kita sebagai pemimpin atau sebagai karyawan, ini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Bisa ke ayat yang ke-23. Ini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Dengan segenap hati ini berbicaranya begini, Bapak Ibu, berlimpah-limpah. Kalau misalnya bos kita sebagai karyawan, bos kita itu bilang, kamu tolong kerjakan ini ya, selesaikan bagian 1, katakanlah bagian 1 sampai 5. Kalau kita bicara dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, itu abundance, itu artinya melampaui apa yang diperintahkan kepada kita. Kita mau mengerjakan itu tidak hanya sampai 5 mungkin, sampai 6, sampai 7, bahkan mungkin kalaupun instruksinya pada saat itu hanya sampai 5, kita mau melakukan extra mile, kita mau melakukan lebih lagi, sampai 6, 7, 8, dan 9. Sehingga pimpinan kita itu melihat kita itu sebagai seorang karyawan yang dapat diandalkan. Kalau seandainya mungkin posisi seperti Bu Wima atau Bu Isti, bagaimana kita melakukan itu? Fungsinya tetap sama, penuh integritas dan excellence, melakukan yang terbaik. Mungkin saat kita memperhatikan pelanggan kita, atau memperhatikan karyawan kita bisa memberikan hal-hal yang lebih dari yang seharusnya mereka dapatkan. Dan itu secara tidak langsung mendatangkan hal yang baik bagi usaha kita. Orang itu bisa tahu, oh di tempatnya Bu ini kalau makan lontong mie dan lontong sayur itu enak. Dan itu bisa sampai kemana-mana beritanya. Atau mungkin ini Bu Wima pelanggannya menyampaikan kepada pelanggannya, oh itu belanja di Bu Wima aja. Iya, jajannya murah-murah, sayurnya bagus kualitasnya. Bapak Ibu secara tidak langsung itu memberikan dampak yang sangat baik untuk apa yang kita kerjakan. Nah, bisa kembali ke slide-nya ya. Nah ini Bapak Ibu ada beberapa poin dari Kolose 3:23 dan 24 ini yang mau saya fokuskan. Katanya ini, yang bagian hijau-hijau ya, tidak korupsi, bergosip atau malas. Ini berlaku untuk semuanya. Baik kita sebagai pemimpin, punya usaha, maupun kita sebagai karyawan. Lalu kalau kita sudah sukses, katakanlah kita berhasil di pekerjaan kita, di usaha kita itu tetap memiliki sikap yang rendah hati. Nah, kalau mungkin dalam kondisi yang tidak baik, ada begitu banyak masalah di tempat pekerjaan kita, karyawan kita, perusahaan kita itu tetap menjadi orang yang membawa damai. Gitu ya. Ini fungsi kita di dunia pekerjaan kalau kita ingin menjadi saksi. Nah, bagian yang ketiga, slide berikutnya. Menjadi saksi di gereja dan di masyarakat. Nah, ini yang jadi waktu itu saya mau cerita yang tadi saya katakan, kenapa kok sharing saya firman Tuhan ini terinspirasi dari apa yang Bu Warti sampaikan begitu. Jadi saya itu lupa mungkin di akhir setelah Natal itu Kuyos datang ke saya dan kemudian bilang, cuman nanti kalau kamu sharing firman Tuhan bisa titip enggak poin yang Bu Warti tadi waktu itu bersaksi kalau tidak salah dia ingin menyampaikan ucapan selamat Natal atau tidak ada orang yang mau memberikan ucapan selamat Natal begitu ya. Karena Bu Warti adalah yang berbeda, maksudnya Kristen sendiri di lingkungannya. Nah, poin yang Koyo sampaikan itu kepada saya adalah biarlah kita semuanya, bukan hanya Bapak Ibu ya, tentunya saya itu bisa menjadi saksi dimanapun Tuhan tempatkan kita berada. Mungkin kondisi di lingkungan Bu Warti seperti itu, tapi Bu Warti tetap bisa
menjadi saksi. Seperti yang tadi saya sampaikan, secara pribadi, secara sebagai suami atau istri, sebagai orang tua, kemudian mungkin di lingkungan kerja masing-masing. Nah, yang poin ini adalah bagaimana kita menjadi saksi itu di gereja atau di peran kita sebagai warga masyarakat, begitu ya. Kalau di gereja ya pastinya Bapak Ibu memperhatikan satu dengan yang lain dengan penuh kasih. Kita baca ya, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11. Ini Bapak Ibu, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi kalau kita berada di gereja, kita berada di komunitas kita, itu sebabnya gereja kita River of Life, Sungai Kehidupan itu membentuk komunitas-komunitas kecil yang fungsinya itu memang untuk saling membantu dan saling memperhatikan. Kalau misalnya kita datang di ibadah setiap hari Minggu seperti ini, itu hal yang baik Bapak Ibu. Tapi kan waktunya itu terbatas ya, untuk kita bisa saling cerita, saling sharing, itu terbatas. Tapi kalau begitu kita berada di komunitas yang lebih kecil, jumlah orangnya lebih sedikit, Bapak Ibu mungkin lebih nyaman untuk bisa cerita, bisa lebih nyaman untuk menyampaikan apa yang dirasakan begitu ya. Dan itu memang fungsinya di situ untuk saling membangun, bukannya untuk saling bergosip gitu. Ah, Bu Wartiah ini memang gini gitu ya, atau Bu Wima memang gini, Bu Neni memang gini. Kalian tuh sudah tahu, jangan digunakan untuk itu ya. Jangan digunakan untuk itu, tapi mari sama-sama saling membangun. Kalau mungkin ada yang melakukan kesalahan, ya memang di situ tempatnya untuk mengkoreksi. Tapi disampaikan dengan cara yang baik begitu. Oke? Ya, baik. Ini yang terakhir dari saya. Bisa kembali ke slide-nya. Bagaimana kita itu berperan di dalam masyarakat kalau firman Tuhan katakan. Warga masyarakat. Sama-sama kita baca ya. Mika 6 ayat 8. Bisa dibukakan ayatnya? Nah, ini. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Ada 3 poin. Apa ya Bapak Ibu? Yang pertama, berlaku adil. Yang kedua, mencintai kesetiaan. Yang ketiga, hidup dengan rendah hati. Itu di lingkungan kita yang lebih besar, di lingkungan masyarakat kita. Jadi pada pagi hari ini, kalau saya mengkaitkan dengan topik saya pada pagi hari, ini aku Tuhan. Maukah kita pada pagi hari ini masing-masing dari kita, entah Tuhan tempatkan di mana, apakah kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, kakek atau nenek begitu ya, sebagai orang yang bekerja, sebagai orang yang memiliki usaha, Tuhan tempatkan kita juga di River of Life ini. Kemudian Tuhan juga tempatkan kita di komunitas, di lingkungan keluarga, bukan keluarga ya, di lingkungan sekitar, di rumah kita. Bapak Ibu, saya percaya bahwa itu bukan hal yang kebetulan Tuhan titipkan masing-masing itu kepada kita. Tapi Tuhan ingin kita mengerjakan bagian kita masing-masing sesuai dengan fungsi kita masing-masing. Jadi pada pagi hari ini kita akan berdoa bersama-sama dan kita akan bilang sama Tuhan, Tuhan ini aku. Tuhan mau pakai aku seperti apa, aku mau serahkan kepada Tuhan. Tuhan, ini aku Tuhan. Tuhan proses hidupku agar menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan untuk aku lakukan. Gitu ya Bapak Ibu? Baik, sekali lagi terima kasih untuk pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa dan memiliki komitmen bersama kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan memimpin setiap kita dimanapun Tuhan tempatkan kita berada untuk menjadi saksi Tuhan begitu.
Mari kita sama-sama berdoa. Kita akan taruh tangan kanan kita di dada. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu semuanya, begitu ya. Tuhan Yesus, hamba-Mu telah selesai menyampaikan apa yang Tuhan telah taruh di dalam hati hamba-Mu untuk disampaikan pada pagi hari ini. Secara teori, secara firman Tuhan, kami tahu sebenarnya kebenaran ini. Namun pada prakteknya tidak mudah untuk kami lakukan. Roh Kudus bantu kami, mungkin di dalam keseharian kami sebagai pribadi, sebagai suami atau istri, sebagai orang tua dan anak, sebagai pemimpin atau karyawan, sebagai jemaat di tempat ini atau di lingkup rumah kami terdekat, kami tidak menjadi saksi Tuhan melalui perkataan perbuatan kami. Ampuni kami Tuhan pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kami menyerahkan hidup kami. Ini aku Tuhan, ini hati kami Tuhan. Kami mau punya komitmen yang lebih lagi untuk bisa menjadi saksi Tuhan yang hidup melalui apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Orang-orang bisa datang kepada kami dan menanyakan kepada kami, mengapa hidup kami berubah sejak kami mengenal Kristus, dan kami bisa mengatakan itu karena Tuhan yang menolong kami. Bantu kami, bantu setiap kami Tuhan, untuk kami bisa melakukannya itu. Berkati mungkin Bapak Ibu yang pada pagi hari ini datang dengan beban yang berat, dengan banyak persoalan, entah itu persoalan keluarga atau persoalan yang lainnya, kesehatan, keuangan. Tuhan, kiranya Engkau menolong, membukakan pintu-pintu jalan-jalan yang sepertinya tampak tertutup buat kami. Tuhan kiranya menolong kami untuk kami bisa melewati tahapan demi tahapan persoalan kami dengan baik. Tentu saja itu bukan karena kekuatan kami, tapi semata-mata karena kasih karunia dan pertolongan Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami. Biarlah melalui masalah, kesulitan yang kami alami, itu juga bisa menjadikan kami sebagai saksi kepada orang-orang yang Tuhan pertemukan dengan kami, yang punya masalah yang sama, dan kami bisa mengatakan bahwa Tuhan itu baik di dalam kehidupan kami, menolong kami untuk kami bisa melewati itu, dan itu menguatkan orang yang bertemu dengan kami. Kami tahu waktu perjumpaan kami satu dengan yang lain ada dalam waktunya Tuhan. Tidak seterusnya kami akan bisa saling bersama-sama, Tuhan Yesus. Biarlah kesadaran ini terus ada di dalam diri kami, dan kami bisa memanfaatkan waktu-waktu hari-hari yang Tuhan berikan dengan sangat baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk Roh Kudus yang sangat lemah lembut pada pagi hari ini kepada setiap kami. Kiranya Tuhan berbicara terus, lebih dalam, lebih jauh, melalui pengalaman-pengalaman kami sehari-hari bersama-sama dengan Tuhan. Dan itu membuat kami semakin tumbuh, kami semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan waktu selanjutnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Tuhan memberkati.